Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya pada kuliah pengantar hukum telematika. Ya, hari ini kita sudah masuk kepada kuliah yang keempat, ya, dan dalam kesempatan ini topik yang akan kita bicarakan yaitu mengenai perkembangan teknologi komputer dan internet. Ya, jadi komputer yang sudah sedemikian canggihnya pada saat ini, internet yang sudah sedemikian canggihnya pada saat ini, itu seperti apa sejarah awalnya sampai tercipta teknologi komputer dan internet yang kita kenal sekarang ini. Nah, mungkin kita tidak pernah membayangkan, ya, bahwa awal dari penciptaan teknologi komputer dan internet itu sebenarnya bukanlah untuk disebarluaskan kepada masyarakat umum. Jadi pada awalnya pengembangan teknologi komputer, ya, dan internet itu sebenarnya dikhususkan untuk kepentingan militer, ya, kepentingan militer atau untuk kepentingan pertahanan. Namun demikian, dalam perkembangannya akhirnya teknologi itu juga dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan non militer, ya, non militer, seperti untuk kepentingan edukasi, ekonomi dan sebagainya. Lalu seperti apa perkembangannya bahwa teknologi komputer dan internet itu yang awalnya hanya untuk kepentingan militer, namun kemudian dalam perkembangannya akhirnya dilepaskan ke masyarakat, ya, yang kemudian dipergunakan untuk berbagai macam bidang kehidupan masyarakat, ya, dipergunakan untuk membantu berbagai macam pekerjaan setiap orang, ya, atau masyarakat di dunia ini. Nah, itulah yang akan kita bahas, ya, pada kesempatan kuliah hari ini. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, ya, bahwa perkembangan komputer ini sebenarnya dimulai untuk kepentingan perang, ya, yaitu khususnya pada Perang Dunia Kedua tahun 1941. Jadi ini komputer ini dikhususkan untuk kebutuhan militer, ya. Apa saja misalnya kebutuhan militer itu, antara lain menyangkut komunikasi, ya, menyangkut intelijen, bahkan sampai kebutuhan untuk menghitung jumlah tembakan, ya, dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya maksud awal komputer itu diciptakan, ya, itu untuk militer. Jadi belum ada kepikir sama sekali itu diciptakan, komputer itu diciptakan untuk seperti sekarang kita ini, ya, untuk mengetik, ya, untuk menghitung dalam kaitan dengan kegiatan ekonomi, ya, untuk bisnis dan sebagainya. Itu tidak terpikir ke situ, ya, pada awalnya. Ini memang untuk kebutuhan militer pada mulanya. Nah, kalau kita lihat ini komputer-komputer yang pada masa awal diciptakan itu masih sangat besar sekali, ya, ukurannya, ya, komputer ini, ya, sangat besar, sangat kuno, ya, bentuknya. Dan coba kita bandingkan, ya,
sekarang ini komputer yang ukurannya itu sudah sangat kecil ya dan canggih, katakanlah smartphone kita itu merupakan komputer yang ukurannya mini ya, tapi sangat canggih. Smartphone itu bisa memiliki memori sampai ratusan giga ya. Ratusan giga, ada yang 128 giga, ada yang 256 giga dan seterusnya. Itu cukup dimasukkan ya, ditanamkan dalam smartphone yang ukurannya kecil. Nah, sedangkan komputer-komputer yang diciptakan pada masa-masa awal ini ya, ini generasi pertama ini ya, ini sudahlah ukurannya besar ya, memakan listrik banyak, cepat panas, dan memorinya hanya bisa menyimpan sedikit. Nah, itulah ya kelemahan-kelemahan komputer di masa awal. Nah, itu lagi-lagi saya ulangi bahwa komputer-komputer ini diciptakan untuk kepentingan militer ya, bukan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Ini kita lihat nih komputer-komputer generasi pertama ini ukurannya sangat besar ya, memakan tempat dan juga memorinya sedikit ya. Penggunanya juga itu tidak sekuat komputer di masa kini ya, karena di masa kini itu bisa digunakan 24 jam, sedangkan komputer di masa-masa awal ini ya masih terbatas ya kemampuannya. Kalau digunakan terus itu bisa cepat panas ya, seperti itu. Nah ini ya, ini komputer-komputer yang diciptakan di masa-masa awal yang sangat ringkih ya, banyak kabel-kabelnya, ukurannya besar, dan banyak sekali tombol-tombolnya. Nah, itu ya. Ini komputer-komputer pada generasi pertama ya di masa awal. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan teknologi, komputer itu sudah mulai bisa diciptakan dengan ukuran yang lebih kecil ya, yang lebih kecil. Ya walaupun di gambar ini ukurannya masih sebesar meja ya, tapi kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya itu tentu ini lebih kecil ya. Terlihat ini ada lacinya ya, bahkan juga monitornya sangat sangat klasik ya, sangat kuno. Keyboardnya pun demikian, juga banyak tombol-tombolnya ya, masih sangat berbeda dengan komputer yang ada sekarang tentunya ya. Nah ini yang lebih canggih lagi ya. Yang bilang sebelum itu generasi yang kedua, ini yang generasi yang ketiga ya. Sudah ada monitor yang lebih kekinian ya, walaupun ini layarnya masih cembung ya. Karena monitor zaman sekarang itu sudah flat semua ya, sudah datar semua layarnya, sudah jarang orang yang menggunakan monitor dengan layar cembung ya. Nah, kemudian di sini juga sudah mulai ada disket ya. Disket itu masih disket yang tipis besar tuh ukurannya. Sudah ukurannya besar tapi muatannya juga sedikit ya, hanya hitungan kilobyte itu disket itu ya, tidak bisa memuat banyak-banyak memorinya. Nah, generasi berikutnya lagi ya, ini sudah semakin ramping ya komputernya. Layarnya pun sudah semakin modern ya, tapi memang masih cembung dan juga masih menggunakan disket. Disketnya ini masih disket yang ukuran yang besar ya. Yang sudah ukurannya besar tapi memorinya juga cuma sedikit, tidak bisa memuat banyak memori. Nah, kita bandingkan dengan teknologi komputer di masa kini. Ini merupakan komputer yang kekinian dan tentu saja sudah sangat canggih ya. Ini merupakan komputer yang generasi yang terakhir ini ya. Generasi yang terbaru seperti ini modelnya. Nah, tadi di awal dikatakan bahwasanya teknologi komputer itu diciptakan untuk kepentingan militer, utamanya mulai
pada Perang Dunia Kedua ya, sekitar tahun 1940-an. Nah, kemudian seiring dengan berkembangnya lagi teknologi, ya, terutama teknologi komunikasi dan radio, maka mulailah muncul pemikiran bagaimana kalau antar komputer itu dihubungkan yang kemudian membentuk jaringan komputer. Nah, inilah yang kemudian menjadi embrio daripada internet yang kita kenal sekarang, ya. Menghubungkan antar komputer yang kemudian membentuk jaringan komputer, itulah sebenarnya hakikat daripada internet, ya, seperti itu. Nah, pengembangan teknologi yang demikian ini, ya, menghubungkan antar komputer, ya, untuk kemudian membentuk jaringan komputer ini dimulai pada tahun 1962 di Amerika Serikat, ya, di mana pada waktu itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat itu melakukan riset, ya, melakukan riset atau penelitian terkait dengan penggunaan teknologi komputer untuk kepentingan pertahanan udara. Nah, Departemen Pertahanan ini melakukan riset, ya, kajian melalui lembaga risetnya yang dinamakan ARPA, ya, ERPA, ya, ARPA. Ini merupakan singkatan dari Advanced Research Projects Agency. Jadi ini ARPA ini merupakan bagian dari Departemen Pertahanan, ya, atau merupakan lembaga risetnya Departemen Pertahanan AS. Nah, ini mulai dilakukan riset untuk, nah, lagi-lagi di sini, ya, penggunaan teknologi komputer ini bukanlah ditujukan untuk masyarakat luas, ya, bukan diperuntukkan bagi umum, tapi untuk kepentingan pertahanan udara. Jadi terbatas ini untuk kepentingan pertahanan udara, seperti itu. Nah, kemudian untuk riset untuk riset lanjutannya, ya, ARPA menunjuk the New Information Processing Technique Office atau IPTO. Ya, IPTO ini diberi tugas untuk melanjutkan riset penggunaan teknologi komputer di bidang pertahanan udara. Nah, jadi ARPA ini sebagai pionirnya, ya, melakukan riset awal, nah kemudian dilanjutkan oleh IPTO, ya, untuk riset yang lebih advance lagi, ya, riset yang lanjutannya. Ya. Nah, setelah dilakukan riset-riset, ya, sedemikian rupa, maka akhirnya pada tahun 1969 berhasillah diciptakan sebuah teknologi, ya, yang memadukan teknologi komunikasi dengan komputer. Nah, inilah, ya, ini mulai tercipta ini, ya, hubungan antar komputer yang menghasilkan jaringan antar komputer, ya. Nah, perpaduan ini dinamakan ARPANET, ya, Advanced Research Project Agency Network. Nah, jadi di sini sudah ada network, ya, sudah ada jaringan antar komputer yang satu dengan komputer yang lain sudah terhubung, ya, dengan sebuah jaringan. Nah, ini mengingatkan kita kepada internet, ya, sekarang ini, ya, ada jaringan, ya, yang menghubungkan antar komputer yang satu dengan komputer yang lain, ya, antara website yang satu dengan website yang lain, gitu, ya, antara domain yang satu dengan domain yang lain. Nah, ini awalnya ini merupakan jasa daripada ARPANET dan IPTO, ya. Nah, ARPANET ini diartikan sebagai suatu sistem jaringan melalui hubungan antar komputer di daerah-daerah vital. Nah, daerah-daerah vital ini
daerah-daerah yang sangat utama ya, sangat penting, merupakan daerah yang sifatnya center ya, atau pusat ya, baik itu pusat pertahanan, pusat ekonomi, pusat teknologi, dan sebagainya. Nah, jadi di daerah-daerah yang sifatnya vital ini, ditanamkan ini, ARPANET ini, ya, ditanamkan ini jaringan komputer ini, utamanya untuk mengetahui ya, atau mengatasi masalah apabila terjadi serangan ya, atau terjadi bahaya yang dapat mengganggu ya, stabilitas di daerah-daerah vital ini. Nah, ini sudah menggunakan jaringan ini ya, jaringan jaringan komputer ini ya, atau menggunakan hubungan antar komputer ini. Nah, jadi dengan perkataan lain ya, pada masa ini itu sudah ada semacam yang internet yang jangkauannya terbatas ya. Belum seperti sekarang ya, ke seluruh dunia. Ini masih internet yang jangkauannya masih terbatas ya, yang daya jangkaunya itu masih terbatas di beberapa daerah-daerah saja ya, belum belum seluruh wilayah negara Amerika ya, apalagi ke seluruh dunia, belum. Ini masih internet terbatas dengan daya jangkau untuk daerah-daerah vital saja. Nah, tadi yang kita ceritakan itu ya, pemaduan antara teknologi informasi dengan komputer ya, yang kemudian menghubungkan antar komputer dan menciptakan jaringan komputer, inilah yang sekarang kita namakan dengan TI ya, atau teknologi informasi. Nah, lagi-lagi saya tegaskan, memang pada awalnya teknologi ini hanya dimanfaatkan untuk keperluan militer. Tapi kemudian terjadi perubahan yang sangat revolusioner. Ya. Terjadi perubahan pandangan yang sangat revolusioner. Yang tadinya untuk keperluan militer, kemudian berubah, kenapa tidak dimanfaatkan untuk masyarakat umum, sehingga bisa membantu atau mendukung pekerjaan daripada masyarakat sehari-hari. Nah, muncul pandangan seperti itu. Ya. Sehingga yang awalnya teknologi jaringan komputer ini ya, atau hubungan antar komputer ini, tegasnya di masa kini ini internet namanya ya, yang mulanya itu untuk keperluan militer, kemudian mulai dilepas ke masyarakat, mulai dipasarkan ke masyarakat, karena dipandang teknologi ini juga bisa bermanfaat ya bagi masyarakat. Nah, ini terjadi mulai tahun 1970. Nah, ini mulai dimanfaatkan khususnya untuk keperluan non militer. Dalam hal ini, terlebih dahulu yang diberikan privilege, yang diberikan hak utama untuk memanfaatkannya adalah universitas. Ya, ini dalam rangka pengembangan pendidikan, untuk pengembangan keilmuan, maka dipandang teknologi jaringan komputer ini, ya, hubungan antar komputer ini dapat bermanfaat ya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi tidak hanya sebatas untuk keperluan militer saja. Nah, pada dekade inilah sebenarnya manusia itu telah memasuki era baru, yaitu perkembangan teknologi informasi telah dimanfaatkan manusia hampir di semua aspek kehidupan. Jadi mungkin kita nggak pernah terpikir ya, ternyata teknologi
internet ya, atau teknologi komputer yang sekarang kita nikmati ini, itu pada awalnya memang bukan untuk masyarakat ya, untuk kebutuhan militer, untuk kepentingan pertahanan. Tapi pada kemudian dalam perkembangan berikutnya terjadi perubahan mindset ya, terjadi perubahan paradigma bahwasanya teknologi komputer ini ya, teknologi ARPANET ini yang berhasil menghubungkan antar komputer yang satu dengan komputer yang lain melalui sebuah jaringan komputer. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya, ya, dapat mendukung kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan setiap orang atau masyarakat, baik di Amerika Serikat sendiri dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Nah, ini ya, bagaimana tahapan-tahapan daripada perkembangan jaringan komputer ya, atau internet ya, dari masa-masa awal hingga sekarang ini ya. Kalau sekarang ini kita bisa melihat sendiri ya, bahwasanya internet itu sudah merambah ya, ke setiap sela-sela ya, bidang kehidupan manusia. Yang tidak bisa dibayangkan kalau sekarang ini seperti apa kalau tidak ada internet ya. Itu semua akan terjadi stuck ya, semua pekerjaan ya, atau kegiatan-kegiatan dari setiap masyarakat ya. Nah, jadi dengan demikian apa yang kita nikmati sekarang ini pada dasarnya ini merupakan jasa daripada ARPANET ya, yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi atas jasa ARPANET ini, jaringan yang terbentuk dari penggabungan komputer-komputer ini memungkinkan para pengguna komputer untuk mengambil data dan mengakses program di mana saja di dunia ini ya. Nah, itulah makanya tadi setelah dilepas ke masyarakat yang mendapatkan privilege ya, atau hak utama untuk menggunakan teknologi ini adalah universitas ya. Ini dalam rangka pengembangan pendidikan ya, pengembangan pengetahuan agar bisa mengakses data yang diperlukan dari berbagai wilayah ya. Yang kemudian dalam perkembangannya dapat mengakses data, bahan-bahan materi dari seluruh sudut di dunia ini. Seperti yang kita nikmati sekarang ini. Nah, kemudian teknologi yang dikembangkan oleh ARPANET dan IPTO ini terus berkembang ya, semakin canggih, sehingga akhirnya pada tahun 1971 mulailah digunakan email. Nah, mulailah itu tercipta teknologi email atau surel atau surat elektronik ya. Jadi email yang sekarang ini kita nikmati ini tercipta pada tahun 1971 ya, di mana pada tahun ini email yang pertama itu berhasil dikirim ya. Coba kita bayangkan ya, kita bandingkan di Indonesia ini mulai tahun berapa kita melek email ya. Mulai tahun berapa email digunakan? Itu email itu di Indonesia itu mulai muncul ya tahun 90-an. Ya. Itu orang mulai mengenal email di Indonesia. Tapi di Amerika Serikat melalui ARPANET ini email sudah dikenal sejak tahun 1971 yang kemudian teknologi ini disebarkan ke seluruh dunia. Ya. Nah, adapun istilah internet yang kita kenal sekarang ini itu mulai diperkenalkan tahun 1974 ya. Coba kita merenung ya. Kita ini saudara atau saudara-saudara sekalian ini mulai mengenal internet, istilah
internet itu tahun berapa. Ya. Tentu kita rasanya belum lama ini ya mengenal istilah internet ya. Bisa ada yang tahun 90-an, ada yang tahun 2000-an, tapi sebenarnya istilah internet ini mulai diperkenalkan di Amerika Serikat itu pada tahun 1974 ya. Jadi sudah cukup lama juga ya kalau di Amerika Serikat ya. Sedangkan di kita di Indonesia itu belum begitu lama ya. Internet itu istilahnya dikenal. Itulah ya sekilas mengenai perkembangan daripada teknologi komputer dan internet ya di masa-masa awal sampai sekarang ini. Jadi jelas ya bahwa pada awalnya teknologi komputer itu ya maupun teknologi antar komputer ya, teknologi hubungan antar komputer yang kemudian menghasilkan jaringan antar komputer itu memang awalnya diciptakan untuk kebutuhan yang terbatas, yaitu untuk kebutuhan militer ya, dan kebutuhan pertahanan, bukan untuk disebar ke masyarakat seperti sekarang ini. Ya. Namun kemudian dalam perkembangannya terjadi perubahan pemikiran bahwasanya teknologi ini pun dapat dimanfaatkan ya, sangat bermanfaat, sangat berguna untuk menunjang kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha daripada masyarakat luas. Sebab itulah kemudian teknologi komputer dan internet ini disebarluaskan ke masyarakat. Baik ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.